Cek. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang komponen dasar taksonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Soleha dari NIM 051. Saya Novia Puspita Nimani dari NIM 052. Saya Dian Norman dari NIM 053. Taksonomi adalah suatu sistem klasifikasi atau pengelompokan organisme hidup berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh organisme tersebut. Tujuan dari taksonomi adalah menyusun dan mengelompokkan organisme secara sistematis sehingga informasi tentang organisme tersebut dapat disampaikan secara terstruktur dan dapat diakses oleh ilmuwan, peneliti maupun masyarakat umum. Dalam taksonomi, organisasi dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat tertentu yang mencakup ciri-ciri morfologis, fisik, fisiologi, fungsi tubuh, serta karakteristik genetika. Selanjutnya sejarah taksonomi. Taksonomi adalah ilmu tentang klasifikasi organisme yang pertama kali dikembangkan oleh Augustin Hieronymus de Candolle pada tahun 1813. Ilmu ini berkaitan dengan sistematika. Istilah yang digunakan oleh tersebut bukunya Sistema Naturae yang terbit tahun 1735. Perkembangan taksonomi dimulai sejak masa Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Sistem klasifikasi kemudian disempurnakan oleh Linnaeus melalui tata nama biomark dan sistem hierarki. Perubahan besar terjadi setelah Charles Darwin mengemukakan teori evolusi dalam tahun 1859 yang menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme. Selanjutnya pada abad ke-20 taksonomi berkembang menjadi lebih modern dengan pendekatan biologis dan studi populasi. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi adalah penyusunan dan pengelompokan populasi pada makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri. Metode pengelompokan yang pertama nomori. Dengan menggunakan sistem pengelompokan makhluk hidup yang menggunakan algoritma nomori dari unit taksonomi yang diuji berdasarkan karakter yang diamati. Kemudian adalah statistik, sistem pengelompokan makhluk hidup yang menggunakan metode hipotesis hubungan kekerabatan antara organisme. Metode reproduksi power evolusi. Yang terakhir adalah morfologi. Cara pengklasifikasian makhluk hidup yang berdasarkan persamaan dan perbedaan bentuk serta struktur tubuh. Identifikasi spesies Mangolesiae dilakukan dengan studi identifikasi global yang disusun khusus untuk membedakan spesies-spesies di seluruh dunia. Dasar identifikasi adalah karakteristik morfologi, yaitu bentuk kepala, tentakel dan paruh, jenis dan posisi rambut tubuh, warna tubuh, dan jumlah segmen. Nah, ini contoh gambar morfologi Naegeleonoid. Selanjutnya deskripsi spesies Magelonidae mencakup bentuk tubuh dan kepala. Misalnya kepala berbentuk rok dan tentakel panjang, struktur dan panjang, dan jumlah segmen tubuh yang dapat dicapai sekitar 170 segmen. Ukuran tubuh yang dapat mencapai kurang lebih 15 cm. Warna dan pigmen tubuh putih, merah muda, oranye, dan kemerahan. Habitat seperti pasir dan lumpur di perairan kapal seperti laut dalam. Selanjutnya ada tata nama Magelonidae. Tata nama adalah sistem memberikan dan penataan nama ilmiah organisme. Yang pertama genus Magelonidae pada tahun 1965 dilahirkan kembali sebelumnya banyak spesies dimasukkan ke dalam genus Magelonidae. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa Mae adalah genus yang sama dan berbeda. Kemudian sebanyak 15 spesies digunakan dari Magelonidae
kelemahan ini. Perbedaan ini dilakukan karena spesies tersebut memiliki kekebalan tertentu. Cair khusus pada set ke-9 katalog abdominal lateral. Ini data tersangka yang digunakan. Kita buka sesi tanya jawab. Apa kontribusi terbesar? Apa kontribusi terbesar Carolus Linnaeus dalam perkembangan taksonomi? Selanjutnya, Bagi itu ada metode. Nah, jika tanya seperti ini, di metode mana yang paling akurat untuk klasifikasi makhluk itu? selanjutnya Mengapa klasifikasi morfologi itu masih digunakan meskipun pendekatan molekuler semakin berkembang? Meskipun pendekatan molekuler semakin berkembang, dan dalam kondisi apa pendekatan morfologi itu lebih baik? dalam kondisi Apa pendekatan morfologi lebih unggul? Lebih unggul. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Anin. Dari metode pengelompokan numerik, logistik, dan morfologi yang paling menurut kami yang paling akurat digunakan untuk modern pada saat ini yaitu logistik, karena metode logistik menggunakan data DNA dan menggunakan evolusi dengan nenek moyang sehingga lebih akurat menunjukkan kekerabatan yang sebenarnya tidak tertipu oleh kemiripan individual bentuk bukti genetik yang lebih stabil dibandingkan evolusi. Jadi logistik ini menggunakan data DNA. Terima kasih. ini menjawab pertanyaannya Mbak Tasha, apa kontribusi terbesar Carolus Linnaeus dalam perkembangan taksonomi?
kontribusi terbesar Carolus Linnaeus dalam taksonomi dalam memperkenalkan sistem penamaan ilmiah yang disebut nama genomai, yaitu setiap makhluk hidup diberi dua nama yang terdiri dari nama genus dan nama spesies, misalnya Homo sapiens. Sistem ini membutuhkan para ilmuwan di seluruh dunia untuk menyebut dan mengenali organisme yang sama tanpa terjadi kesalahan akibat perbedaan bahasa dan nama lokal. Selain itu, Linnaeus juga menyusun sistem klasifikasi berdasarkan persamaan ciri dan pembagiannya dalam tingkatan hierarkis seperti kingdom, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies, sehingga pengelompokan makhluk hidup menjadi lebih teratur dan sistematis. Apakah bisa dilihat? Kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Indah, mengapa klasifikasi morfologi masih digunakan meskipun pendekatan molekuler semakin berkembang, dan dalam kondisi apa pendekatan morfologi lebih unggul? Jadi klasifikasi morfologi masih digunakan karena lebih praktis dan dapat dilakukan langsung tanpa analisis DNA. Pendekatan ini lebih unggul saat identifikasi lapangan dan pada spesimen lama atau fosil yang tidak memiliki DNA utuh, serta ketika organisme memiliki ciri fisik yang jelas dan stabil sebagai pembeda spesies. Baik, sekian dari kami kurang lebih.